Halo, berjumpa lagi dalam channel 1000 Charter Holder. Kali ini kita tidak akan membahas soal, tapi kita akan membahas tentang CFA level 1 secara overview. Saya tidak akan membahas apa gunanya mengambil ujian CFA ini. Saya rasa rekan-rekan bisa nonton sendiri di channel lain. Juga banyak artikel-artikel yang membahas tentang itu. Saya akan lebih fokus membahas tentang ujiannya itu sendiri. Jadi ini adalah PDF yang saya dapatkan dari websitenya CFA Institute, dan ini menurut saya sih baru ya, karena di zaman saya belum ada summary seperti ini. Jadi di sini intinya dia bahwa level 1 itu adalah pengenalannya, set the pace intinya ya. Kemudian di sini bisa dilihat, di sini materi yang pertama adalah semua itu tentang recall ya. Jadi memang level 1 itu lebih banyak soal-soalnya, semuanya terpisah. Jadi dan itu lebih banyak mengandalkan memorization. Jadi mungkin tidak begitu susah sebenarnya, asalkan rekan-rekan rajin berlatih soal dan membaca ya. Khususnya berlatih soal yang paling berpengaruh sih menurut saya. Kemudian di sini kan memang ya ini akan menjadi perkenalan Anda kepada CFA Trilogy. Jadi di sini Anda diharapkan ya dalam 1,5 menit Anda bisa mengerjakan satu soal ya. Jadi di sini timing is everything. Timing is everything. Jadi kalau kalian tidak pernah berlatih sampai ke tryoutnya, kalian ujian langsung, itu sangat-sangat bisa dipastikan Anda akan gagal. Kebanyakan sih biasa yang lolos itu adalah yang mengambil tryout at least. Walaupun di case saya untuk CFA level 1, saya sendiri pribadi tidak tryout. Cuma saya berlatih soalnya banyak sekali, tapi saya tidak pernah timing tryout. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada CFA level 1 10 topik yang di cover, kemudian ada 57 reading dan ada 240 soal pilihan ganda. Ini terbagi 120 di sesi pagi dan 120 lagi di sisi setelah makan siang ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada ujiannya, ada berapa lama. Di sini ada 6 jam, jadi masing-masing ini 3 jam ya. 3 jam, ini 3 jam ya kan, dan materinya banyak sekali kalau Anda baca dari kurikulum langsungnya. Kita lihat berikutnya. Seperti yang tadi sudah dijelasin bahwa struktur daripada CFA level 1 ini 120 di pagi, covering all topic. Dari 10 topik itu bisa keluar yang manapun. Dari afternoon session juga 3 jam, itu juga bisa dari 10 soal, dari 10 topik itu ya, 120 pilihan ganda ya. Kemudian nanti seperti kita tahu bahwa tahun depan 2021 adalah pertama kalinya pelaksanaan CFA level 1 dengan komputer base. Ini akan saya bahas di video terpisah. Ini menjadi pengalaman bersejarah baru bagi CFA ini. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah ini ya. Jadi 10 topik yang tadi kita bahas, dari etik, kuantitatif, ekonomik, FLA, corporate finance, equity, fixed income, derivatif, alternative investment, dan portfolio management. Di sini ada minimum topic weight dan ada maximum topic weight. Ini maksudnya apa? Artinya ini bisa, soal yang keluar itu bisa paling sedikit 15% dari total 240 soal. Tapi bisa juga dia keluar 20% dari 240 soal. Ini untuk membuat kita semakin susah untuk menebak yang mana akan banyak, yang mana akan sedikit. Jadi yang dimau dari CV adalah kita kalau bisa mempelajari semuanya ini, ya kan. Tentu saja ada beberapa strategi di mana kita memfokuskan pada area-area yang porsinya pasti kuat, misalnya seperti FRA,
Kalau etik ini agak susah, walaupun Anda belajar yang banyak, belum tentu Anda bisa lebih baik. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya. Belum tentu berbanding lurus antara, tapi ya tetap Anda harus belajar, tapi tidak menjamin Anda akan belajar sangat banyak. Etik itu bisa bagus, belum tentu, karena soalnya pasti penuh dengan jebakan-jebakan gitulah. Oke, kita lanjut. Sekarang ini seperti bisa dilihat, ini adalah tampilan dari laptop saya, contohnya dari 10 topik, dan ini corporate finance. Dari satu corporate finance lagi ada banyak lagi chapter-chapter, ya kan. Saya sendiri video saya baru membahas 2 chapter, itu pun belum selesai, ya. Kemudian ini adalah email apabila Anda sudah selesai sekitar, saya lupa, 1 bulan atau 1,5 bulan. Jadi Anda akan mendapatkan hasil. Jadi kalau Anda lulus, pasti email yang pertama muncul itu congratulations. Itu artinya Anda lolos. Kebetulan saya mengambil CFA level 1 itu pada tahun 2014. Dan ini nilainya berdasarkan, Anda bisa lihat ini dari 10 topik ini dibagi menjadi yang persentil, ya, kurang dari 50%, antara 51 sampai 70%, lebih dari 70%. Ini performa Anda dibandingkan dengan kandidat lain yang pada saat itu mengambil exam, yaitu pada Juni 2014. Anda bisa dilihat saya di sini hanya 3 yang di atas 70% yang lebih baik, ya kan. Kebanyakan didominasi di tengah, dan ada juga yang kurang bagus, artinya di bawah 50% daripada performa kandidat lainnya. Tapi saya tetap manage untuk pass. Jadi memang Anda tidak diharuskan untuk superior di semua bidang, tapi harus ada beberapa bidang yang Anda harus pegang kuat, menjadi andalan Anda istilahnya. Ya idealnya sih Anda bisa semuanya, ya, idealnya. Tapi kan kadang-kadang kan banyak hal dalam hidup itu, kita punya kesibukan lain seperti itu. Oke. Nah, ini adalah dari websitenya 300 Hours. Ini bagus sekali kalau Anda bisa berkunjung di sini. Jadi di sini yang pertama adalah ya Anda harus memiliki, sebetulnya nomor 1 menurut saya ini, Anda harus punya paspor. Kalau ujian CV Anda tidak punya paspor, Anda pasti tidak bisa daftar. Anda juga tidak bisa ikut ujian, sudah pasti. Dan paspornya nggak boleh expired dalam waktu dekat. Minimal kalau bisa sebaiknya di atas setahun lah dari tanggal ujian expirednya, buat aman. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ya pasti Anda harus memiliki studi plan, bagaimana Anda belajar. Terus Anda harus memiliki komitmen dan harus menjelaskan ke keluarga maupun teman-teman bahwa Anda mengambil CV. Ini juga sekaligus menjadi semangat buat Anda. Jadi Anda mengurangi waktu berinteraksi, bermain gitu, ya. Dan Anda harus menargetkan minimal 300 hour. Tapi saya tidak pernah peduli dengan masa 300 hour ini. Yang penting adalah kita at least mempelajari semuanya, mereview sekali, dan kemudian latihan soal. Itu menurut saya lebih penting daripada menghitung berapa jam. Kemudian ini yang Anda harus bisa menggunakan kalkulator Texas PA2 Plus. Mungkin akan kita bahas lain kali di video selanjutnya. Nah, ini yang tadi exam yang paling penting, practice exam yang paling penting. Yang membedakan lolos sama nggak lolos itu adalah practice exam. Dan yang ini, yang ketujuh, don't skip ethic, save it for last. Jadi harus direview terus, ya, tapi jangan sampai itu menjadi yang di awal juga yang dipelajarin. Jadi fokus ke yang hardcore dulu, habis itu diselingi etik, terus di berapa minggu direview lagi, seperti itu. Kemudian di sini seperti yang tadi dibilang, ya kalau bisa sih Anda bisa 70% skor, tapi kalau enggak jangan panik, karena buktinya seperti saya pun, saya hanya 2, tapi saya manage to pass juga. Nah, ini watch time, jadi 90 second per question. Ini sudah termasuk ngebulat-bulatin loh.
ngebulat-bulatin yang lembaran komputer itu, LJK itu, lembar jawaban komputer. Jadi ya Anda bisa, jadi kan memang pasti ada beberapa soal yang mungkin tidak keburu dikerjakan. Kalau makanya Anda juga harus berlatih membulat-bulatin LJK itu juga, selain kecepatan pengerjaan. Dan ini yang paling penting pada saat exam berlangsung itu, kalau disuruh proktor jangan buka dulu ya jangan buka dulu, dan pada saat waktu habis disuruh letakkan ya letakkan. Saya pernah pengalaman beberapa di Jakarta ya, di Shangri-La itu beberapa kandidat itu tetap masih mengerjakan pada saat dibilang waktunya sudah habis. Yang terjadi adalah didiskualifikasi. Kan sayang sekali kan, sudah ngabisin waktu sampai 6 jam, cuma gara-gara kesalahan beberapa detik didiskualifikasi. Dan ini biasanya menjadi catatan. Belum tentu Anda hanya gagal kali itu saja, bisa jadi Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahun berikutnya, ada seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali Anda. Kira-kira seperti itu mungkin pengenalan singkat dari saya tentang overview CFA level 1. Mungkin nextnya kita akan membuat beberapa video yang lebih detail seperti penggunaan kalkulator dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.